Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Melati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NPM 20221450228. Hari ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah PKM. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pembukaan dan penutupan pembelajaran oleh guru profesional berdasarkan teori dan praktik pedagogi. Nah, di sini saya akan membuat video pembukaan dan penutupan pembelajaran oleh guru profesional berdasarkan teori dan praktik pedagogi. Oke, sebelum kita ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari guru profesional. Guru profesional adalah pendidik yang memiliki kompetensi khusus pedagogi, kepribadian sosial, profesional, dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik, serta mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan awal dari pembelajaran yang bertujuan untuk menyiapkan siswa secara mental dan emosional agar siap menerima materi. Selanjutnya saya akan membahas tujuan membuka pelajaran. Yang pertama, bisa menarik perhatian siswa. Dan yang kedua, memberikan motivasi belajar. Dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, berikut penjelasan dari pengertian apa itu pembukaan pembelajaran, pengertian dan guru profesional. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke intinya, yaitu gimana saya memberikan pembelajaran kepada siswa, bagaimana saya membuka pembelajaran kepada siswa dan juga penutupan kepada siswa. Yuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk kelas S6B hari ini kita pembelajarannya melalui daring ya. Oh ya, sebelum buka pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apa kabar kalian hari ini? Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam energi. Macam-macam energi ini tujuannya agar kalian dapat memahami konsep dasar listrik dan bagaimana digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Saya akan menjelaskan sebuah video, lalu kalian akan mencatat bagian pentingnya saja. Setelah itu, dari hasil catatan itu kalian pahami baik-baik dan akan Ibu berikan tugas. Oke? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi berasal dari bermacam-macam sumber. Yuk kita lihat gambarnya. Wah, di sini ada apa saja ya? Yang pertama ada energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang sangat penting. Semua makhluk hidup akan mati tanpa matahari. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain seperti panas dan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Manfaat energi matahari. 1. Menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Yang ketiga, sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. Dan yang keempat, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin. Dan yang cukup, energi berasal dari energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Angin muncul akibat adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi angin bisa diubah menjadi energi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha.
Manfaat energi antara lainnya: 1. Menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, mendorong perahu layar agar dapat berjalan. Yang ketiga, membantu proses pengeringan pakaian. Nah, yang terakhir adalah energi air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pada bagian bawah bendungan terdapat turbin pada lubang-lubang saluran air. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Yang energi listrik berasal dari air disebut hidroelektrik. Selanjutnya, manfaat dari energi air sebagai pembangkit listrik tenaga air, penggerak mesin yang menggerakkan generator, yang ketiga keperluan transportasi, yang keempat keperluan irigasi atau peralatan pada pertanian, yang keenam sebagai tempat pariwisata. Yang terakhir, energi minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atau kerak bumi. Minyak bumi mentah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati, kemudian tertimbun lapisan tanah dan batuan berjuta-juta tahun lamanya. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk reservoir atau tempat cadangan minyak yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Minyak bumi diambil dengan cara pengeboran minyak mentah, kemudian disuling di pabrik-pabrik penyulingan minyak sehingga menghasilkan bensin, minyak tanah, aspal, atau lilin. Mirip dengan minyak mentah, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati, kemudian tersimpan dalam di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun tidak seperti bahan bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih, memiliki intensitas karbon yang rendah. Yang pertama, sebagai bahan bakar untuk memasak. Yang kedua, sumber bahan bakar alat transportasi. Ketiga, bahan pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan. Yang kelima, bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam, bahan bakar pengapaian dalam industri besar seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Yang ketujuh, bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator loh. Untuk selanjutnya, energi baterai atau listrik. Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Kemudian diubah menjadi energi listrik untuk memperoleh arus listrik yang diperlukan, sehingga dapat digunakan menghidupkan peralatan yang diperlukan seperti setrika, rice cooker, menggerakkan mesin-mesin, dan peralatan elektronik lainnya. Arus baterai dihasilkan oleh reaksi kimia antara bahan aktif pada pelat baterai dan asam sulfat yang terdapat dalam baterai. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik yang sangat diandalkan. Peralatan elektronik yang bersifat portable atau dibawa kemana-mana. Baterai digunakan pada hampir semua alat elektronik yang sifatnya mobile yang membutuhkan baterai sebagai sumber energi. Contohnya seperti HP, senter, drone, remote TV, powerbank, motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya.
air, bumi, api, udara. Bukan. Kita bukan lagi mau nontonin kartun kesukaan kita, tapi kita mau ngomongin kekuatan di balik keempat elemen itu. Kekuatan apa? Kekuatan mereka dalam ngasilin energi yang dipakai buat jadi listrik untuk kita nonton TV, nyalain lampu rumah, sampai buat ngecas HP dan internetan. Oke, jadi pertanyaannya, dari keempat elemen tersebut, mana yang terkuat? Ya, jadi sebelum tahu yang terkuat, mari kita lihat dulu sumber-sumbernya. Nyatanya, pembagiannya di tingkat dunia tuh kayak gini. Dan terlihat, yang terkuat adalah si yang manfaatin pembakaran fosil batu bara, atau bisa kita bilang elemen api. Tapi sayangnya, meski dominan, kita juga tahu kalau dia ngebawa banyak masalah. Dari jatuhin paling banyak korban, sampai di 2018 ngasilin gas karbon dioksida yang jumlahnya setara sama yang dihasilin 3 juta mobil selama setahun. Selain itu, sumber energi fosil lain juga ngotorin udara dan bikin suhu bumi terus-terusan naik. Kalau gitu, kenapa dia ini terus dipakai? Emang ada apa dengan sumber energi lain kayak air, bumi, dan udara? Simpelnya, energi fosil terus dipakai karena harganya cenderung murah. Ya, karena dulunya jumlah mereka melimpah. Tapi namanya juga nggak terbarukan, nyatanya ada analisis yang nunjukin kalau nggak lama lagi mereka akan habis. Makanya ayo kita lihat sumber energi lain dan bandingin mereka satu persatu. Pertama, di sini kita punya pembangkit energi dari elemen-elemen tersisa. Air yang diwakilin sama bendungan, bumi dari panas bumi, terus ada api lagi. Tapi bukan dari pembakaran batu bara, melainkan diwakilin sama matahari, dan angin yang diwakilin kincir angin. Terus kalau dibandingin, mereka ini punya karakternya masing-masing. Dari sumbernya, semua bersih dan hampir nggak ngehasilin polusi. Bahkan kalau dari panel surya alias matahari, sumbernya malah nggak terbatas. Selain itu, energi-energi terbarukan ini punya karakteristik masing-masing yang bisa banget jadi potensi sumber energi dominan kita di masa depan. Meski emang mereka juga masih dihadapin beberapa tantangan lain, dari sisi biaya mereka belum terlalu bersaing. Dan sebenarnya tiap-tiap sumber energi alternatif ini pun ada tantangan tersendiri. Walaupun jelas di jangka panjang mereka penyelamat kita dari energi fosil. PR teknologi kita jadi terlihat. Sekaranglah kesempatan negara kita, Indonesia, buat ngejar negara-negara lain yang udah ngembangin teknologi. Misalnya Amerika dan Cina udah banyak manfaatin energi terbarukan ini. Sebenarnya beralih ke energi terbarukan itu banyak pilihannya. Selain 4 ini pun, listrik masih bisa didapat dari sumber lain lagi kayak biomasa. Dan udah banyak juga negara yang beralih, bahkan hampir 100% gunain listrik dari energi terbarukan. Kita lagi berjuang buat nyaingin mereka. Dan sebenarnya kita punya potensi besar. Mereka tersebar di seluruh wilayah kita. Ya, kita mesti ngehadapin semua tantangan yang ada untuk bikin Indonesia jadi penghasil listrik yang berkelanjutan. Sekarang faktanya emang kita masih banyak tergantung sama energi fosil. Tapi seenggaknya kita bisa bantu kurangin dampaknya dengan ngelakuin hal-hal yang gampang dulu. Mulai dari diri sendiri sampai bantuin pemerintah. Atau kalau mau yang berdampak besar, kita bisa belajar yang benar biar langsung nemuin jawaban dari masalah yang ada. Dan mungkin nantinya sosok itu adalah kamu. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kalian sudah menyaksikan video yang Ibu jelaskan, untuk selanjutnya kalian tulis kesimpulan yang sudah kalian pahami, sudah kalian catat. Selanjutnya akan ada tugas, yaitu pembuatan sebuah praktik video, misalnya energi gerak menjadi energi listrik. Nah, itu kalian videokan dan akan dibuat menjadi kelompok. Setelah video tersebut dibuat, hasil praktiknya kalian upload di YouTube masing-masing seperti biasa. Lalu kirimkan kepada Ibu linknya agar Ibu bisa menilai. Terima kasih. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.